Oke, tunggu sebentar ya. Ini menunggu recordnya start. Baik, Pak. Nah, materi hari ini selain tadi jawaban UTS, di V-Class itu ada dasar database MySQL ya. Ada materi, ada modul, dan ada tugas. Ya, oke. Jadi perhatikan dulu, nanti kamu bisa cobakan dulu modul praktikum seperti biasa. Kalau yang modul tidak mesti dikumpul, yang dikumpul adalah yang tugas ya. Oke, kita ke sini. Nah, jadi kalau kita menginstal XAMPP di komputer atau laptop kita, nah selain dapat web server yaitu Apache, kita juga sudah dapat MySQL ya, database MySQL. Dia menggunakan MariaDB nama. Nah, untuk mengakses si database-nya, kita ketik aja di browser kita localhost, gitu ya, localhost, enter. Maka akan muncul tampilan seperti ini ya, XAMPP yang install XAMPP ya. Oke. Nah, di sini di paling atasnya ada menu-menu. Nah, untuk mengakses database MySQL-nya, kita pilih yang PHP MyAdmin. Ya. Kita klik. Nah, ini sudah muncul ya, PHP MyAdmin ya. Oke. Ini adalah database ya. Contohnya di sini sudah ada MySQL, OpenSID, tes gitu ya. Ini nama database yang sudah ada. Oke. Nah, pertama, bagaimana kalau kita mau membuat database ya? Caranya gampang saja. Kita klik new yang di sebelah ya, new. Ini artinya kita buat new database ya. Misalnya saya mau bikin database mahasiswa. Jadi ini untuk menyimpan data mahasiswa nih ya. Oke, kita ketik aja di sini. Ini kan ada create database, kemudian di kolom yang ini, di input yang ini kita klik aja mahasiswa, ketik nama database yang mau kita buat. Ya, database ya, bukan table. Database. Oke, ini misalnya mahasiswa nih ya. Kemudian kita jangan mahasiswa ya, kalau mahasiswa sebetulnya tabel deh. Misalnya kampus IGM. Nah, misalnya database-nya adalah kampus IGM. Nanti di dalamnya ada mahasiswa gitu ya. Saya bikin namanya kampus, kemudian create. Oke. Nah, kalau kita lihat di sebelah kirinya udah terbentuk nih sebuah database namanya kampus IGM tadi. Nah, di dalamnya baru create table ya. Bikin tabel database. Misalnya saya mau bikin tabel mahasiswa. Jadi ketik aja di sini mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa ini yang mau saya simpan adalah NPM-nya, namanya, kemudian alamatnya, nomor telepon. Nah, misalnya 4 itu aja dulu ya. Jadi NPM, nama, alamat, dan nomor telepon. Jadi saya bikin 4 kolom. Nah, ini 4 ya. Jadi mahasiswa kita buat 4 kolom atau 4 field ya. Kemudian go. Nah, ini baru kita inputkan nama field-fieldnya ya. Tadi ada NPM. Nah, tipenya apa NPM? Nah, tipenya adalah varchar. Jadi karakter ya. Mengenai varchar, text, date, time, numeric, dan sebagainya itu bisa dilihat di materi yang ada di V-Class. Ya, detailnya di situ ya. Oke, NPM. Yang pertama adalah NPM. Tipenya adalah karakter, itu varchar. Lengthnya 10 saya bikin. Karena kan NPM memang 10 ya. Oke. 10. Kemudian ke kanan terus 10 collection attribute. Oke. Kemudian yang kedua, kita buat nama. Nama juga varchar. Berapa misalnya panjang nama orang paling panjang berapa sih ya? 50 lah. Ya, oke.
Panjangnya, Pak. Maksimalnya, ini maksudnya adalah maksimalnya ya. Oke. Oh, iya. Maksimal, bukan mesti 50. Jadi kalau kita bikinnya lebih kecil gimana? Misalnya 10 gitu ya. Kemudian ada mahasiswa yang namanya lebih dari 10. Maka yang tersimpan adalah 10 pertama saja. Nah, kan terpotong jadi nih. Jadi kita harus berpikirnya bahwa ini panjang sih nama orang, 50 kayaknya udah panjang banget ya. Artinya siapapun nama Iya, Pak. orang bisa masuk tuh di 50 ya. Oke, jadi Iya. bikinnya 50 aja ya. Kemudian tadi alamat. Alamat. Nah, kalau alamat ini agak panjang nih ya. Apalagi kalau mau disimpan sampai RT RW, kemudian kabupaten, nah itu agak panjang. Berapa lah misalnya? 150. Oke. Kemudian yang terakhir adalah telepon. Ini juga dibuat varchar juga ya. Kalau nomor HP berapa sih? 12 12 ya. Kita 12, bikin Pak. aja 15 deh ya. Iya, iya. Kedepannya siapa tahu nomor HP itu bertambah panjang ya. Kan kalau dulu-dulu zaman cuma 10 loh ya. Awal-awal nomor HP itu cuma 10 digit. Sekarang udah Iya, 12 digit dan iya. 14 digit. Oke, jadi kita bikin aja 15. Jadi untuk antisipasi ke depannya. Jadi tipenya varchar juga. Walaupun angka ya. Walaupun nomor telepon itu angka, tapi kita bikinnya adalah varchar. Sama seperti NPM. NPM ini adalah angka, tapi kita bikinnya varchar. Kenapa tidak integer ya, yang numerik gitu? Karena si NPM ini bukan diperlakukan sebagai angka. Jadi nggak pernah kan NPM si A ditambah dengan NPM si B. Nggak pernah kan? Oke. Nomor telepon si A ditambah nomor telepon si B. Nggak pernah. Ya, jadi dia bentuknya adalah varchar. Tapi kalau misalnya nilai ya, nah kalau nilai mahasiswa itu harus dalam bentuk integer. Kenapa? Karena nanti dia mau dikalkulasi, mau dijumlahkan, mau dibagi, dan sebagainya ya. Jadi kalau untuk NPM dan telepon, ini kita bikinnya varchar. Oke, misalnya 4 itu. Nanti ini bisa dikembangkan ya. Kalau data biodata mahasiswa kan lebih lengkap dari ini ya. Kan di kemarin-kemarin sudah belajar bikin form input biodata pendaftaran mahasiswa atau pendaftaran karyawan ya. Nah, itu bikin tuh field-fieldnya masing-masing. Apa yang diinputkan oleh user di formnya, kita bikinkan field-field ininya. Oke, misalnya kalau ini kan mahasiswa, bisa aja karyawan gitu ya. Hitung berapa fieldnya dan berapa banyak ininya. Oke. Kemudian udah begitu terus kita scroll ke bawah karena tadi cuma 4, kita save. Save. Oke, ini udah jadi nih, ada tabel mahasiswa. Nih, kalau kita lihat kita browse ya. Kita struktur. Ini ada tabel mahasiswa tadi isinya NPM, nama, alamat, telepon ya. Oke. Nah, kemudian NPM ini kita harus set sebagai primary key, artinya dia unik, nggak boleh ada yang sama. Jadi kan nggak ada dua mahasiswa punya NPM, maka kita jadikan ini key. Kita pilih NPM-nya, kemudian kita klik tombol kunci ini, primary. Oke, nah ini udah dijadiin primary nih, jadi ada kunci di sebelah kanannya. Jadi si NPM ini unik, nggak boleh nginput dua mahasiswa dengan NPM yang sama, nggak boleh ya. Oke, kalau nama boleh sama, karena makanya nama tidak kita jadikan key-nya. Oke, itu ya. Oke, nah jadilah tabel seperti ini. Ini strukturnya ya. Oke. Kemudian kita bisa browse struktur ini. Ini belum ada datanya. Ada datanya ya. Kita belum input datanya. Nah, ini cara bikin tabel. Jadi kemudian kalau ada tabel lagi satu lagi gimana? Nah, di sini ini kan database-nya ya. Nih, satu mahasiswa ya. Nah, di sini ada new, bukan new yang atas ya. Kalau new yang atas ini untuk bikin database baru. Kalau tabel baru di sini nih, di bawah database-nya. Ya, ini ada. Misalnya saya bikin satu lagi deh. Tabelnya
new database, new table ya. Kemudian apa nih? Nilai. Ya, oke, nilai ya. Jangan nilai deh. Mata kuliah. Ya, ini tabel mata kuliah. Oke. Mata kuliah. Nih, tabel name-nya dibikin di sini. Ya. Kemudian go. Sorry. Nggak perlu go ya. Nah, ini kemudian kita bikinlah kode MTK. Ini kode mata kuliah nih ceritanya ya. Oke, varchar berapa panjang kodenya? Oke, 10 misalnya ya. Kemudian nama mata kuliah, saya bikin aja nama MTK gitu ya. Oke, nama mata kuliah varchar 20 deh misalnya. Oke, kemudian apalagi kalau di mata kuliah? SKS. Berapa SKS? Nah, kalau SKS ini integer nih, ya. Kalau SKS integer, karena dia nanti akan digunakan untuk membagi untuk dapat nilainya nilai IPK, itu kan berdasarkan SKS. Integer nih, ya. Oke. Panjangnya nggak usah dibikin juga nggak apa-apa, ya. Dia default integer. Oke. Kemudian ya itu aja misalnya dulu ya, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS-nya berapa. Oke. Kemudian kita save. Oke, jadi udah ada 2 tabel nih. Sorry. Kita klik database-nya. Nah, ini ada 2 ya. Tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Oke. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita mau menginputkan nilai? Ya, sebetulnya menginputkan nilainya kan dari form ya, dibikin formulir, dibikin form pakai PHP tadi ya. Kan udah belajar nih PHP-nya, bikin formnya, kemudian action-nya udah. Nah, tapi kini sekarang kita belajar dulu bagaimana kalau menginputnya dari sini. Nah, gitu ya. Nah, misalnya saya mau menginput satu mahasiswa nih, ya mahasiswa satu orang, gitu ya. Jadi di sini ada browse, ada structure. Kalau browse ini nge-browse daftar mahasiswanya, daftar datanya ya. Kalau mahasiswa ya berarti semua data mahasiswa. Kalau sekarang belum ada nih, ya kan masih kosong ya. Oke. Structure ini kalau kita mau lihat structure-nya tadi, ya, itu structure. Nah, kalau search ini untuk nyari mahasiswa tertentu. Kemudian, insert. Nah, insert ini untuk memasukkan data mahasiswa ya. Kalau kita klik insert, nah ini yang pertama tadi adalah kolom NPM. Kita isikanlah NPM-nya, misalnya 2020 3, 4, 5, 6 deh gitu. Oke, namanya Andi misalnya. Oke ya, alamatnya Jalan Call Iskandar nomor 1234 A misalnya nih ya, kan Palembang. Nah, misalnya gitu. Kan panjang nih 150 karakter tadi ya. Nomor telepon 0812 1234567. Oke. Misalnya gitu ya. Nah, ini kalau satu aja langsung gitu ya. Kalau ada lagi yang lain ya tulis aja di sini nih. Nah, ini kan ada 2 nih, dia sediain 2 nih. Ini 1, 2 ya. Oke, 2. Kalau dua-duanya berarti yang bawah. Kalau satu aja, go-nya yang ini nih. Satu aja misalnya, saya input 1 nih. Oke. Ini 1 row inserted katanya ya. Jadi 1 baris sudah masuk ke dalam tabel mahasiswa. Ini dia. Oke. Kita lihat lagi di tabel mahasiswanya. Kita browse. Nah, ini mahasiswanya tadi. NPM, Andi, alamat, telepon. Ya. Nah, kalau mau masukinnya lagi gimana? Balik lagi ke database-nya, kemudian insert lagi. Insert, masukin lagi gitu ya. Oke. Begitu juga dengan yang mata kuliah. Ya, mata kuliah. Ini misalnya insert gitu ya. Kode mata kuliahnya misal MKK 12345 gitu ya. Nama mata kuliahnya pemrograman web. SKS-nya 4. Nah, kita lihat lagi.
Ya, ini tabel mata kuliah, kita browse. Apakah yang tadi udah masuk? Nah, udah nih. Kode mata kuliahnya ini, nama mata kuliah ini 4 SKS. Gitu. Oke, gitu ya. Nah, kemudian kalau mau menghapusnya gimana? Nah, kalau mau menghapusnya, kita klik database yang, misalnya saya mau menghapus mahasiswanya ya, data mahasiswa. Misalnya kita pilih yang tabel mahasiswa. Nah, kemudian di sini kan ada datanya nih. Nah, di sini kan ada edit, copy, delete. Kalau ngedit ini berarti mau ngerubah, misalnya namanya salah gitu ya. Misalnya namanya salah, namanya bukan Andi, Anto. Oke, kita ganti, kemudian kita go. Oke, ini udah ganti nih namanya, Anto sekarang ya, itu kalau edit. Kalau copy ini mengcopy database-nya, data ini ya. Jarang sih orang copy ya, karena di sini ada npm yang unik ya, yang nggak bisa di copy. Karena dia harus berida. Nah, kalau untuk menghapus ini, delete. Ya, delete. Nah, kalau delete ada konfirmasi dulu, ya nggak langsung terdelete. Ini yakin nih mau di delete nih mahasiswa ini ya. Kalau saya cancel, ya nggak jadi. Kalau saya delete, ya hilang ya. Oke, mahasiswa yang tadi. Oke. Nah, gitu operasinya. Jadi kalau mau nginput lagi, ya di-insert lagi. Ini tinggal diisikan namanya di sini. Ya. Kalau dari lebih dari 2, ya tambahin aja di sini 3 gitu. Ya, dan seterusnya. Defaultnya 22. 22 masukin go. 22. Pak, Oke. mau di Ya. input infonya yang di go ke yang di bawah, Pak ya? Nah, gini. Mana tadi ya? Saya ulang lagi ya. Inputnya kan go-nya ada 2 gitu ya. Nah, ini kan satu nih. Ini ada go. Ini ada satu lagi. Ada go juga ya. Kalau nginputnya 2 orang, di sini di input ya, misalnya ini input ya, satu si Andi tadi deh misalnya. Bla bla bla. Oke, misalnya gitu. Nah, gitu. Satu ya. Kemudian input lagi nih satu lagi ya. Input lagi satu lagi misalnya 2020, boleh sama yang tadi. Ini berapa nih? Udah 10 belum? 10 ya, 10 digit. Kemudian namanya Riri misalnya. Alamatnya ya apa gitu ya. Kemudian nomor teleponnya ada huruf. Nah, gitu ya. Nah, kalau 2 begini yang di go yang ini. Oh, yang terakhir, Pak ya? Ya, yang terakhir. Kalau cuman ini yang di bawah enggak, yang di bawah ini enggak ya. Jadi di go yang ini. Oke, gitu ya. Jadi ada 2 nih. Yang bawah tadi saya pencet ya. Jadi ada 2 row inserted. Jadi kalau kita browse, ada 2 mahasiswa yang masuk. Oke. Jadi kalau satu, yang go-nya yang atas saja. Kalau mau dua-duanya, go-nya yang bawah, yang nomor 2-nya. Biar dua-duanya langsung ke insert. Gitu. Nah, gitu ya dasar MySQL-nya. Jadi itu untuk ngapus sudah tadi, untuk insert sudah, untuk nampilin data mahasiswanya juga sudah, tinggal di browse aja tadi, ini browse ya. Ini untuk menampilkan data mahasiswanya. Kalau mau di delete langsung ada tombol delete-nya di sini. Kalau mau memasukkan data mahasiswanya tinggal tombol insert. Ya, ini tinggal diisi aja, kemudian di go. Bisa satu-satu, bisa langsung 2. Pak, kalau misalnya kalau dalam data itu ada 4 mau masukin, harus tutup yang itu dulu baru buka yang lain, Pak ya? Enggak juga sih ya. Kamu bisa tambahin di sini. Di row. Oke. Gitu ya. Oke. Nah, cuman kalau misalnya udah ada datanya dalam Excel, nah itu nanti ya. Sebetulnya kalau kita punya data dalam bentuk Excel, kita bisa import ke sini ya. Tapi untuk sementara ini dulu. Nah, setelah bisa paham mengenai database MySQL, gimana sebelum dibikinkan programnya, si database-nya harus siap dulu. Artinya minimal siap tempatnya,
siap database-nya, siap tabelnya. Datanya nggak mesti diinput dari sini sebetulnya ya. Datanya kan sebetulnya diinput dari program PHP-nya gitu kan maksudnya. Nah, jadi hari ini kita cuma belajar dasar MySQL ini dulu. Jadi bagaimana mengakses MySQL menggunakan PHP-MyAdmin. Kalau ditanya si XAMPP yang terbaru ini menggunakan database apa? Dia menggunakan database MariaDB. Ini ya. Ini, MariaDB namanya. Ya. Kita aksesnya pakai PHP-MyAdmin. Gitu ya. Tabelnya tadi seperti itu, cara bikin database-nya seperti itu. Ya. Jadi di dalam database itu ada banyak tabel. Ya, makanya saya contohkan tadi misalnya kampus IGM nih mau mengolah data mahasiswa, ada nilai, ada dosen, ada mata kuliah, nah gitu ya. Makanya di dalamnya ada banyak tabel nanti. Ada bayaran mungkin ya, dan sebagainya. Contohnya begitu ya. Kalau karyawan ya mungkin database-nya bukan karyawan ya, tapi misalnya perusahaan apa gitu ya. Nah, di dalamnya ada data karyawan, ada data gaji mungkin, ada data dan lain-lain ya. Oke. Seperti itu. Gimana? Udah cukup jelas cara menggunakan atau cara database MariaDB-nya XAMPP pakai PHP-MyAdmin? Jelas, Pak. Ya, jadi tanpa tahu cara bikinnya dan tidak bikin database-nya, kita nggak bisa langsung bikin program PHP-nya. Jadi siapin dulu tempat datanya ya. Nah, pertemuan berikutnya baru kita bagaimana sih cara bikin program PHP-nya biar connect ke sini gitu ya. Jadi udah kita bikin formnya rapi-rapi pakai PHP, kemudian kalau orang klik simpan, maka data yang tadi ada di form itu akan dimasukin ke database ini. Nah, itu gimana? Itu di pertemuan berikutnya ya. Jadi kita cicil dikit-dikit dulu ya. Nanti kalau langsung banyak pusing nanti. Jadi kemarin udah bikin formnya udah, cara actionnya udah. Kemarin actionnya nggak dalam bentuk database ya, cuma nampil aja. Ada di UTS-nya juga soalnya juga bagaimana bikin form dan action yang nampil ya. Itu udah saya kasih juga source code yang jawaban UTS kemarin. Ya gitulah cara ngambil field yang ada di form gitu ya. Kemudian kalau itu kan masih di PHP-nya ditampilin di layar langsung. Nah, besok ketika orang klik simpan, maka kita konekkanlah si PHP ini ke database. Kemudian kita masukinlah si data yang tadi ada di form ke database. Jadi nggak dari PHP-MyAdmin besok-besoknya. Tapi tempatnya harus ada dulu. Jadi makanya kita belajar dulu cara nyiapin tempatnya. Cara menyiapkan database-nya dulu. Kita siapkan database-nya, kita siapkan tabelnya. Ya, udah ada ini, udah ada field-nya, baru bisa kita, udah ada ininya, baru nanti kita bisa nih, kita bikin formulir yang ada NPM, nama, alamat, telepon. Simpan, dia akan simpan ke sini. Ya, jadi nggak disimpan lagi di layar doang. Ya, kalau di layar doang kemarin itu nggak permanen sifatnya. Kalau ini permanen ya. Nanti kita itu dulu ya, besok kita ngepostnya dulu, artinya menyimpan datanya dulu ya. Kemudian kita bikin lagi program PHP gimana nampilin yang sudah tersimpan. Ini tadi kemarin orang user udah menginput, misalnya adminnya udah nginput 10 mahasiswa, itu nampilinnya gimana? Nah, kita bisa tampilin dalam bentuk tabel, tapi di PHP, bukan di PHP MyAdmin ini, bukan, tapi nampilnya di program kita ya. Kita bagus-bagusin lah, ada data mahasiswa, ada NPM-nya, namanya deh. Tapi dicicil-cicil ya. Jadi hari ini cuma database ini aja. Nah, di V-Class itu ada modul materi ini detail tadi ya. Tadi kan ada kayak di kayak tipe datanya itu apa aja sih ya. Nah, ini coba saya. Nah, ini varchar, ini date time. Ini kalau tanggal lahir itu bisa pakai date time. Ya. Nah, pakai ini nih kalau date time. Kalau tanggal lahir biasanya date aja, ya, tanggal saja. Kalau date time ini tanggal dan waktu, ya. Kalau timestamp seperti date time, ya. Kalau time waktu saja, ya. Kalau tahun ini tahun saja.
Jadi kalau tanggal lahir, kan ada tuh mahasiswa tempat dan tanggal lahir. Tanggal lahirnya disimpannya dalam bentuk ininya jangan varchar tapi date. Ya. Karena nanti akan gampang untuk operasi tanggal, misalnya menghitung umur. Nah, itu lebih gampang kalau dia dalam bentuk date daripada kita simpan dalam bentuk varchar. Ya, oke. Karena dia akan diolah secara tanggal. Jadi kalau dalam bentuk date, tanggal sekarang dikurang apa tuh? Berapa umurnya, berapa tahun, berapa bulan, berapa hari. Kalau simpennya sampai time-nya, ya berapa menit, berapa detik gitu ya. Berapa jam, berapa menit, berapa detik. Tapi jarang sih ya, kalau tanggal lahir, tanggalnya aja. Jadi kalau dikurangkan dapat berapa tahun, berapa bulan, berapa hari umurnya. Kalau disimpannya dalam bentuk date. Kalau disimpannya varchar nggak bisa, ya harus dihitung manual. Nah itu. Nah, penjelasan mengenai ini nih ada di si materi ini, yang materi ya. Kamu bisa baca, ini lumayan banyak nih halamannya. Modul ini kamu bisa ada semacam latihan aja gitu ya. Kamu harus kerjakan ini, cobakan ini gitu ya. Di PHP-MyAdmin gitu ya. Kemudian kalau yang tugas ini soal bentuknya, ya buatlah database ini, kemudian buatlah tabel ini, nah gitu. Nah yang dikumpul adalah yang tugas. Pengumpulannya hari ini sampai jam 23.59 seperti biasa. Oke.